visit. Di sini saya akan menjelaskan bab 15 yaitu basic configuration. Nah, jadi di bab 15 kali ini saya akan mempelajari mengenai 4 materi, yaitu konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, yang ketiga konfigurasi IP address router, dan yang terakhir atau yang keempat konfigurasi IP server. Nah, jadi di sini saya sudah menjalankan virtual machine saya. Pertama-tama kita masuk ke Debian server router terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa login ya teman-teman. Nah, jadi setelah ini kita bisa tuliskan perintah get spasi slice etc slice host dan kita enter. Nah, di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan ketikkan sumin lalu kita enter dan masukkan passwordnya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bahwa localhost itu bisa digunakan untuk melakukan ping. Jadi jika ingin melakukan ping ke localhost, kita tidak perlu menuliskan IP address seperti 127.0.0.1 ya teman-teman, tetapi kita bisa langsung menggunakan nama host seperti localhost. Nah, sekarang kita bisa mengedit file host dengan perintah nano spasi slice etc slice host. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ganti nama host. Nama host ini ya teman-teman, kita bisa menggantinya dengan nama rtr min debian. Lalu setelah itu untuk menyimpannya kita bisa ketikkan atau kita bisa klik ctrl-x lalu kita y dan kita enter ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah di sini saya akan coba ping menggunakan IP ping, lalu setelah itu 127.0.1.1. lalu setelah seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini hasilnya reply ya teman-teman. Lalu kita untuk memperhatikannya bisa ctrl-c. Nah, jadi hostname itu bisa kita gunakan untuk melakukan ping tanpa harus menggunakan IP address. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Debian server clone dan di sini kita login dulu ya. Dan kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung masukkan perintah nano slice etc slice host ya teman-teman. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini kita juga bisa mengeditnya lagi.
sini kita bisa ganti namanya menjadi SRV SRV1 min Debian. Lalu setelah ketikan SRV1 min Debian, kita bisa ctrl-x, lalu kita y dan kita enter. Nah, di sini kita bisa ping dengan menggunakan ketikan perintah ping 127.0.1.1. Setelah itu kita enter. Nah, kita berhentikan dulu. Lalu setelah itu di sini coba kita akan ping lagi menggunakan ping SRV1 min Debian. Setelah itu kita enter. Nah, di sini hasilnya reply, itu tandanya konfigurasi ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke Ubuntu server dan kita login kayak biasa. Nah, di sini kita masukkan perintah sumin untuk masuk ke root dan masukkan passwordnya. Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan nano slice etc slice host ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan mengganti nama Yazid ini menjadi nama yaitu SRV2 min Ubuntu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Lalu setelah itu kita bisa ctrl-x, y dan enter. Ctrl-x. Nah, jadi di sini kita bisa ping 127.0.1.1. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, ini tandanya sudah reply ya teman-teman. Itu tandanya kita sudah berhasil dan kita bisa pingkan lagi dengan ping SRV2 min Ubuntu dan kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini kita akan menentukan IP address pada setiap perangkat di topologi jaringan. Nah, untuk host OS saya menggunakan IP 192.168.168.10.200/24. Kemudian untuk adapter 1 Debian router saya menggunakan IP 192.168.10.1/24. Lalu pada adapter 2 saya menggunakan IP 172.16.1.1/24. Selanjutnya untuk Ubuntu desktop pada Ubuntu client saya menggunakan IP 172.16.1.2/24. Nah, kemudian pada adapter 3 saya menggunakan IP 10.10.10.1/24.
Nah, untuk SRv1 Debian atau Debian server, saya menggunakan IP 10.10.10.2/24. Dan untuk SRv2 Ubuntu atau server Ubuntu, saya menggunakan IP 10.10.10.3/24. Jadi, setiap perangkat itu memiliki network yang berbeda sesuai dengan fungsi dan jalur komunikasi pada topologi jaringan. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi IP address router. Nah, jadi di sini pastikan kalian sudah masuk ke Debian server kalian dan kalian sudah login, masukkan password, lalu kita masuk ke root dengan menggunakan perintah su min ya teman-teman. Nanti hasilnya akan seperti di layar saya. Nah, setelah ini saya akan cek interface menggunakan perintah IP A ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini interface-nya ada 3 ya teman-teman. Jadi ada ENP0S3, ENP0S8, ENP0S9 ya teman-teman. Nah, kemudian LO yang paling atas itu merupakan loopback ya teman-teman. Nah, di sini maksud dari ENP0S3 adalah perwakilan dari adapter 1. Lalu ENP0S8 perwakilan adapter 2 dan ENP0S9 itu perwakilan adapter 3. Nah, selanjutnya kita akan edit file interface ini menggunakan perintah nano spasi slice etc slice network slice interface ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah kalian masuk ke seperti ini, kita bisa langsung ke bawah ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita itu bisa enter dan kita akan tuliskan Nah, setelah kalian yakin menuliskan yang seperti saya tulis tadi di layar sini, kalian bisa menyimpannya dengan ctrl-x ya teman-teman, lalu y, dan kita enter. Selanjutnya, kita akan merestart networking menggunakan perintah sistem ctl spasi restart seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah ini kita bisa enter. Nah, setelah seperti ini kita bisa cek kembali menggunakan IP A ya teman-teman. Lalu kita bisa mengenternya lagi. Nah, sekarang IP address pada setiap interface sudah berubah ya teman-teman. Kalau yang ENP0S3 itu menjadi 192.168.56.1. Lalu ENP0S8 itu 172.16.1.1 dan ENP0S9 itu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba ping masing-masing IP tersebut menggunakan ping 168.168.56.101. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ctrl-c ya teman-teman untuk perintahnya. Nah,
Jadi caranya seperti itu ya teman-teman, kalau memang mau ya teman-teman. Mari kita lanjut ke materi yang keempat atau terakhir, yaitu konfigurasi IP. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan Debian Server dan Ubuntu Server ya. Nah, pastikan kalian sudah masuk ke root terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa ketikkan IPA untuk mengecek ya teman-teman. Nah, di sini Debian Server hanya menggunakan satu interface, yaitu env0s3. Nah, selanjutnya kita bisa edit file interface dengan menggunakan perintah nano spasi slice etc slice network slice interface ya teman-teman. Jangan lupa dikasih S ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi saya tadi mengeditnya ya. Kalian itu bisa menuliskan untuk addressnya itu 10.10.10.2, dan untuk netmasknya masih utuh, dan untuk gateway-nya kita ganti 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita simpan dengan ctrl-x lalu enter. Nah, di sini coba kita akan restart networking menggunakan perintah sistem ctl spasi restart. Nah, setelah ini kita bisa ping ya teman-teman. Kita bisa pingnya itu tuliskan ping 10.10.10.2. Setelah itu kita enter, dan kalau keluar 64 byte itu tandanya berarti ping kita berhasil ya teman-teman. Kan perintah IPA ya teman-teman untuk mengecek. Nah, setelah ini di sini kita akan mengkonfigurasi dengan cara kita masuk nano terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pertama yang kita tuliskan adalah perintahnya itu sudo nano slice etc slice netplan slice 50 min code. Setelah itu min init ya teman-teman, min init titik YAML ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah masuk ke sini kita bisa sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini caranya teman-teman.